tapi ini baru cucunya saja sudah luar biasa. Kemudian dia berkata, saya, atau itu orang Belanda itu, di sini melakukan riset. Ada di kaum muslimin, ada beberapa kelompok yang saling berselisih, tidak satu faham. Tapi saya beri satu pelajaran kepada kalian. Di antara semua kelompok kaum muslimin yang berselisih, saya tahu mana kelompok yang benar. Ini orang Belanda, non-muslim. Dia bilang, saya tahu kelompok yang benar. Yang mana? Kelompok yang Tuan Habib ini ada di dalamnya, itu kelompok yang benar. Tahu dari mana engkau? Ya saya tahu, sebab ini wajah bukan wajah pendusta. Ini wajah orang yang istiqamah, orang yang benar, yang jujur. Tahu dari wajahnya. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Mereka para kaum yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, dulu para guru-guru kita, mereka mengingatkan kepada kita tatkala kita mau berguru, mau mengambil ilmu, mereka pesan, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uka lafdhuh. Orang apabila engkau tidak dapat memetik manfaat dengan melihat dia, tidak ada manfaat yang dapat engkau petik, jangan harap kata-katanya dapat memberikan manfaat kepada engkau. Sebab itu disebutkan tatkala Nabi hijrah ke Madinah, itu Sayyidina Abdullah bin Salam saat itu belum masuk Islam. Dia bilang, dia cerita, dulu waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, aku tahu kalau ini Rasulullah. Aku yang bilang, wahai masyarakat Madinah, ini Nabi kalian datang di sana. Ditanya, tahu dari mana kamu kalau ini adalah Nabi kami? Beliau bilang, falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Tatkala aku melihat wajah beliau, aku langsung tahu ini bukanlah wajah seorang pendusta. Wajah orang yang jujur, yang memiliki kesungguhan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Nah karenanya, saudara-saudara sekalian, marilah kita hadir di majelis yang semacam ini yang mengumpulkan kita. Kita berkumpul di sini mengingat Rasulullah, mengingat Allah Ta'ala, mengingat Rasulullah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dengan para kaum salihin, orang-orang yang mulia. Tatkala kita hadir di sini berkumpul dengan para kaum salihin, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu mereka orang yang hadir majlis zikir, ahli zikir tersebut, mereka para kaum tidak akan sial, tidak akan celaka, tidak akan rugi orang yang hadir dan duduk bersama mereka. Tak akan rugi orang-orang tersebut. Kemudian juga itu dikisahkan bahwasanya majelis yang semacam inilah yang membuat seseorang meraih keberuntungan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat. Yang tadinya sial menjadi beruntung, yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya terputus dari Allah dan Rasulnya tersambung, yang tadinya maksiat dia bertaubat dan taat, ingin mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Ini berkat majelis yang semacam ini. Dan buah dari majelis yang semacam ini adalah husnul khatimah, memberikan kepada kita husnul khatimah. Majelis yang semacam ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalis dzikr al-jannah. Hasil yang dibawa pulang oleh seseorang tatkala dia pulang majelis zikir, apa hasil yang dia bawa pulang? Surga dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dia bawa pulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kaum Ansar tatkala mereka melihat Rasulullah membagi-bagi harta rezeki kepada orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Kemudian ada beberapa anak-anak muda cemburu akan hal tersebut. Ini orang yang baru masuk Islam diberikan, sedangkan kita tidak dapat sedikit pun juga.
Maka Nabi kumpulkan kaum Ansar dan berkata kepada mereka, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian ridha? Tidakkah kalian senang ketika orang-orang masyarakat pulang ke rumah mereka bawa harta, ada yang bawa uang, ada yang bawa emas, ada yang bawa kambing, ada yang bawa unta. Itu harta yang mereka bawa pulang ke rumah mereka. Namun kalian pulang ke rumah kalian ke kota Madinah membawa pulang Rasulullah bersama kalian. Aku ikut pulang bersama kalian. Demi Allah, yang kalian bawa pulang lebih baik daripada yang mereka bawa pulang. Maka gembira masyarakat Ansar tersebut. Harapan kita hadir di sini, kita pulang, kita membawa Rasulullah ke rumah kita. Bagaimana kita membawa Rasulullah ke rumah kita? Bawa ilmunya, bawalah akhlaknya, bawalah sunnahnya, bawalah ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bawalah dan tanamkan kecintaan kepada Rasulullah dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita dan keluarga kita. Jangan ada di hati mereka kecintaan seperti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tanamkan dalam hati mereka cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, singkirkan dari hati mereka cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seseorang dikumpulkan di hari kiamat bersama yang dia cintai. Barang siapa yang cintanya kepada Rasulullah, maka hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah. Tapi barang siapa yang cintanya kepada artis, kepada penyanyi, kepada pemain olahraga, maka tidakkah dia takut esok hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Disebutkan bahwasanya seandainya seseorang beribadat kepada Allah Ta'ala di Hatim, baina rukun wal maqam, di depan Ka'bah, antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, dia beribadat di situ selama 70 tahun. Dia ibadat, maka tidak akan dikumpulkan besok hari kiamat melainkan bersama yang dia cintai. Kalau cintanya kepada Rasulullah dikumpulkan bersama Rasul, kepada salihin cintanya dikumpulkan bersama salihin. Tapi kalau cintanya kepada orang-orang yang tidak beriman, maka dikumpulkan bersama mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu coba kita pulang dari majelis ini, tanya kepada diri kita, kita lebih cinta kepada siapa? Tanya kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cinta mereka kepada siapa? Gambar siapa yang ada di kamar mereka? Gambar siapa yang ada di dalam phone yang mereka miliki? Gambar siapa yang mereka gantungkan, yang mereka idolakan, yang mereka kagumi? Jadikanlah itu gambar kaum salihin yang apabila wajahnya itu mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita sekalian. Keberuntungan kita hadir di malam ini, ketahuilah. Harapan kita tak ada seorang pun yang keluar dari majelis ini melainkan mendapatkan husnul khatimah. Kita duduk bersama orang-orang saleh. Yang ada di sini adalah Habib Tahir bin Muhammad Al-Haddar, adalah Habib Abu Bakar bin Idrus bin Sumaid, dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang juga diwakili oleh putra beliau Al-Habib Salim, dan juga ada Al-Habib Abdullah Al-Habji, dan juga semua para habib-habib kita yang hadir di sini, para ulama, para salihin. Ada Syekh Abdul Muizz yang datang dari Australia. Semuanya ini mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul di sini, ini satu isyarat bahwasanya insya Allah sebagaimana kita kumpul malam hari ini dalam zikir kepada Allah dan Rasulnya, besok kita berkumpul di hari kiamat di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah sebelum mereka terlahirkan ke alam dunia ini, mereka itu saling berkelompok-kelompok. Yang di sana berkumpul, maka ditakdirkan tatkala lahir ke alam dunia mereka berjumpa dan berkumpul. Namun yang di sana dia bersimpangan, tidak berjumpa, tidak berkumpul, maka ditakdirkan di dunia tidak berjumpa dan tidak berkumpul, beda jalan. Ini kita berkumpul di sini isyarat kalau bahwasanya dahulu di alam arwah sana kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dan hasilnya kita berkumpul di tempat ini. Oh, insya Allah isyarat bahwasanya kita semuanya insya Allah dikumpulkan bersama-sama besok di akhirat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terakhir ada satu kisah. Ada satu orang, dia selalu melakukan satu dosa besar, yang namanya dosa tersebut dosa riba. Ketika dia melakukan perbuatan riba tersebut, maka disebutkan ada di masa itu Syekh Abdullah bin Sumayyah. Ini Syekh Abdullah bin Sumayyah selalu hadir majlis Imam Hasan bin Shalih Al-Bahri. Satu kali dia absen, tak dapat hadir. Kemudian tatkala dia datang ditanya oleh Habib Hasan bin Shalih, Syekh Abdullah, lama engkau tak hadir, kenapa engkau tidak hadir? Dia bilang, ya Habib Hasan, ada satu hal yang menakjubkan. Kita tahu kalau orang yang melakukan dosa riba, maka orang tersebut diperangi oleh Allah Ta'ala. Biasanya meninggalnya itu di luar Islam, su'il khatimah. Tapi ini ada satu orang, dia makan riba atau rentenir, dia melakukan dosa riba, praktek riba tersebut. Namun beberapa hari yang lalu dia panggil saya, dia paksa saya datang ke rumahnya. Dia kirim orang, dia paksa saya datang, katanya urusan hidup dan mati, urusan darurat. Saya datang, ditanya ada apa, saya dapati dia langsung memeluk saya, dia menangis, dia bilang, wahai Syekh, bantu saya ingin bertaubat, bantu saya, bimbing saya untuk bertaubat. Ini harta saya serahkan, tolong aturkan, kembalikan hak-hak orang yang pernah saya zalimi, saya ingin bertaubat. Maka saya terkejut, saya bantu dia, saya atur hartanya. Dan dia selama saya atur tersebut, harta tersebut saya kembalikan semua hak-haknya dengan catatan yang terdata. Selama 3 hari dia bertaubat, dia menangis, dia puasa, dia tahajud. Hingga setelah 3 hari dia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Saya heran, terkejut. 3 hari dapat husnul khatimah yang sempurna, yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa dapat ampunan padahal dia pelaku riba, tapi kok meninggalnya bagus? Saya penasaran, saya heran apa yang dia lakukan hingga dia mendapatkan ini semua. Maka Habib Hasan bin Shalih, gurunya itu berkata, aku kenal orang tersebut. Puluhan tahun yang lalu dia pernah datang ke kampung ini. Tatkala dia datang ke kampung ini, tujuannya dia ada bisnis urusan riba, ingin menagih bunga dari seseorang. Dia datang ke rumah orang tersebut, dia bilang, fulan lagi hadir majlisnya Habib Hasan bin Shalih, lagi hadir majlis macam kita ini malam. Maka dia pun datang ke sini, masuk pintu. Tatkala masuk pintu, aku ingat betul waktu dia masuk, sekali itu dia masuk, saat itu sedang turun rahmat dari Allah Ta'ala, dan aku lihat dia dapat rahmat tersebut. Dan sejak saat itu aku tahu, ini orang pasti akan bertaubat, akan kembali, akan meninggal husnul khatimah berkat satu majelis yang dia hadir. Masya Allah. Harapan kita semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan husnul khatimah dengan berkat hadir kita di majelis ini. Dan kita perkuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, jalankan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah al-Habib Jiddah.